Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mr. Macron, selamat pagi waktu Perancis. Perlu Mr. ketahui bahwasanya Islam itu adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia atau tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sosok manusia yang paling mulia di antara para makhluk, baik yang ada di bumi ataupun di langit. Kalau perlu Mr. ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang akhlaknya baik, yang penuh kasih sayang, yang selalu menghormati pada siapapun juga, tidak pandang bulu. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW setiap pagi itu menyuapin seorang pengemis di pasar, dan pengemis itu agamanya adalah Yahudi. Dan ketika disuapin oleh Nabi Muhammad SAW, pengemis yang buta itu selalu menjelek-jelekan Nabi. Tetapi Rasulullah SAW diam saja. Beliau tidak banyak komentar, beliau nyuapin terus itu pengemis yang buta itu dengan penuh kasih sayang. Tiap hari seperti itu. Dan selalu dijelek-jelekan. Kata pengemis itu, kamu jangan dekat dengan Muhammad, dia itu pembohong, dan lain sebagainya. Selalu dijelek-jelekan. Sampai akhir hayatnya, sampai Nabi Muhammad SAW wafat, dan Nabi berpesan kepada sahabat Abu Bakar untuk menggantikan, menyuapin pengemis yang buta di pasar itu. Nah, kemudian Abu Bakar mencari pengemis itu dan disuapin oleh Abu Bakar. Ketika disuapin oleh Abu Bakar, pengemis itu menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar diam aja. Kemudian disuapin oleh sahabat Abu Bakar. Pengemis itu kaget. Loh, kok ini tangannya bukan yang biasa nyuapin saya? Siapa kamu? Wah, kata pengemis itu, saya adalah sahabat Abu Bakar, pengganti Rasulullah SAW. Saya adalah khalifah yang pertama. Dan yang nyuapin kamu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga seketika itu juga pengemis itu menangis, menyesali akan perbuatannya dan masuk Islam. Wahai Mr. Macron, coba sampai sebegitunya akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau akhlaknya sangat sempurna, penuh kasih sayang, penuh saling menghormati terhadap yang lainnya. Nah, sekarang Mister mengatakan bahwasanya Islam sedang mengalami krisis dan mendukung penerbitan kembali karikatur Nabi Muhammad SAW. Tentu umat Islam marah, kecewa, dan merasa tersakiti. Nah, Mister sebagai seorang presiden tentu harus berhati-hati dalam bicara. Jangan menyakiti terhadap umat beragama yang lainnya. Contohlah seperti di Indonesia, Mister. Indonesia ini dibangun atas berbagai macam suku, dibangun atas berbagai macam agama dan budaya. Tapi alhamdulillah di Indonesia kami saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Di Indonesia kami diikat oleh Pancasila, oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dan ruhnya Indonesia itu adalah agama. Agama itu bukan krisis. Agama tidak akan pernah bubar. Tapi kalau negara, banyak diceritakan negara banyak yang bubar.
seperti Uni Soviet bubar, Romawi juga bubar, dan yang lainnya. Mr. Macron, sekarang gelombang protes di mana-mana. Nah, tentu Mister harus lebih berhati-hati. Jadi saran saya, datangi para ulama di Perancis, datangi para habaib di Perancis, minta nasihatnya, minta petuah-petuahnya, sehingga gejolak ini bisa diredam dan kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah hakikatnya seorang negarawan, harus bisa menghormati yang lainnya. Mister katakan itu kebebasan berpendapat. Di kami pun di Indonesia itu bebas, tapi dalam tanda kutip bebas asalkan tidak melanggar hukum, bebas asalkan tidak melanggar agama. Silakan mau ngapain juga, asal tidak melanggar hukum, asal tidak melanggar agama. Itu kebebasan yang ada di kami. Nah, tentu Mister harus bisa meniru Indonesia ini. Ya, itu aja Mister. Semoga kedepannya Mister lebih berhati-hati, dan umat Islam tentu marah, kecewa dan sakit hati dengan perkataan Mister. Tetapi kekecewaan ini, kemarahan ini harus bisa diekspresikan dengan arif, dengan bijaksana. Jangan sampai kemarahan kita ini menimbulkan kebenduan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu damai dan aman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.